syukur kita boleh bertemu lagi dalam renungan pagi. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur puji nama-Mu. Terima kasih untuk kasih, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kembali kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolong sucikan, layakkan kami, pimpinlah kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu untuk kami merenungkan firman-Mu. Bahkan kami dimampukan untuk kami melakukan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, ketika seseorang salah atau gagal fokus, tentunya akan mempengaruhi bagaimana dia menilai, bagaimana dia memahami, bahkan memaknai sesuatu. Katakanlah contohnya kita bicara soal kebutuhan. Nah, ketika fokusnya tidak tepat, maka ketika seseorang melihat, menilai, memaknai kebutuhan, bisa jadi kebutuhan itu hanya dapat dimaknai hanya sebatas hal-hal yang lahiriah, yang bersifat jasmani, physically, sifat materi semata, harta, kekayaan, kemakmuran hidup, ya, diberi lancar segala sesuatunya, rezeki yang banyak, begitu ya, kehormatan, jabatan, kedudukan, atau sebuah prestasi, satu kesembuhan, kesehatan, ya, dan beberapa hal lainnya. Nah, ini sangat disayangkan sekali kalau pada akhirnya berbicara kebutuhan hanya sebatas itu saja. Tapi kalau kita, khususnya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ketika kita memandang satu kebutuhan, tentunya ada hal yang jauh lebih dari sekedar yang bersifat materi dan hal-hal yang bersifat sementara saja. Ada kebutuhan yang jauh lebih bernilai, lebih berharga, dan lebih bernilai kekal sesungguhnya. Nah, kita akan belajar dan kita akan merenungkan kembali satu bagian firman Tuhan, teladan dari seorang tokoh, bagaimana ia memahami, memaknai akan kebutuhan hidup. Kita akan membaca satu bagian yang sudah cukup familiar bagi kita semua, Mazmur 23. Tuhan adalah gembala yang baik. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pada saat itu pemazmur sedang dalam pengembaraannya, dalam pelariannya, karena dia dikejar-kejar begitu banyak lawan dan musuh yang memang beritikat, yang memang ingin membunuhnya, ingin mencabut nyawanya. Nah, kalau dalam situasi seperti itu tentu bisa dikatakan saat itu pemazmur dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dia dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terhimpit, dia dalam satu tekanan yang begitu berat. Tapi satu pelajaran hidup yang indah. Di saat itu dia bisa berkata, aku tidak merasa kekurangan sesuatu apapun akan segala yang diperlukannya dalam hidupnya. Tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir. Bukan berarti dia manusia yang berhati batu, ya. Sebagai manusia tentu wajar ada saat-saat dimana lebih-lebih dalam keadaan tertekan, ada rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut. Tetapi kembali lagi pemazmur memberi satu teladan yang indah. Dia tidak larut di dalam kekhawatiran itu, dalam ketakutannya, tapi dia boleh melihat kembali dirinya yang adalah umat Allah. Dia boleh memandang kepada Allah sehingga dia bisa berkata, aku tidak kekurangan apapun. Semua dicukupkan, semua dipenuhi, semua dilimpahkan oleh Tuhan yang dia percayai. Yang pada bagian ini dimetaforakan, digambarkan sebagai atau seperti gembala yang baik.
Ia percaya bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik akan senantiasa memelihara kehidupannya, mencurahkan segala kasih sayangnya kepada domba-dombanya, kepada umatnya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, satu pelajaran yang indah dalam menjalani hidup ini. Marilah kita tidak usah terlalu memusingkan hal-hal berbicara tentang kebutuhan hidup kita. Jangan kita terlalu khawatir sehingga membuat hidup kita menjadi menjadi tidak tenang hanya karena kebutuhan kita ini dan itu. Mari kita mau belajar untuk percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan kita kepada bentuk penyertaan dan kasih sayang Tuhan yang begitu besar. Allah kita Allah yang peduli, Dia begitu cermat, Dia begitu detil, tahu betul apa yang menjadi kebutuhan, keperluan domba-dombanya, umatnya, dan Dia akan menganugerahkannya sesuai kehendaknya yang agung bagi kita semua umatnya. Yang kedua, kita belajar dari pemazmur. Sebelumnya, mari saya ajak kita baca dari satu bagian firman Tuhan lagi. Relevansinya dari bagian Mazmur ini kita melihat di dalam Yohanes pasalnya ke-10 ayatnya yang ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita lanjut ayatnya ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pemazmur dia memandang, dia mempercayai, dan dia kenal betul bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik adalah satu pribadi yang sangat amat dapat diandalkan. Tidak ada alasan sedikit pun untuk pemazmur meragukan Tuhan. Tuhan menyatakan pemeliharaannya yang begitu sempurna. Ia mencurahkan kasih sayangnya kepada umatnya. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 yang kita baru baca tadi dikatakan gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Ini mengingatkan kita kepada Kristus, Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib demi keselamatan, demi kebaikan domba-dombanya, umat tuntunannya. Allah begitu berkomitmen, begitu bertanggung jawab akan kehidupan umatnya. Tuhan tidak pernah melupakan atau meninggalkan umatnya sedetik pun, sedikit pun. Dalam hal ini kita juga melihat adanya satu relasi, hubungan kedekatan yang intim antara gembala dengan domba-dombanya. Gembala mengenal setiap domba-dombanya, dan dombanya mengenal suara gembalanya, mengenal gembalanya. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan, gembala kita yang baik, ingin selalu dekat dengan umatnya. Dia ingin selalu bersama-sama dengan kita umatnya, yaitu mereka orang-orang yang mempercayai Tuhan, mengikuti Tuhan, dan mendengar suara Tuhan. Kenapa Tuhan ingin selalu dekat dengan umatnya? Karena Ia ingin mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada umatnya. Lewat pekerjaan atau peran serta Roh Kudus, umat boleh merasakan bagaimana Tuhan senantiasa membimbing mereka, melindungi, memelihara, menghibur, menguatkan, menolong, menuntun umatnya kepada jalan keselamatan, kebenaran, hidup kekal. Luar biasa Tuhan kita, betapa agungnya Tuhan, betapa mulia kasih yang sudah Dia curahkan kepada kita, umatnya. Sudah kasih dalam Tuhan. Teladan seorang pemazmur penting untuk kita selalu punya pengenalan yang benar, yang lebih dalam lagi akan Tuhan. Jangan sampai kita sebagai umat
yang sudah ditebus lewat pengorbanan Kristus yang begitu besar di atas kayu salib. Kita percaya Tuhan, kita hanya mengimani Tuhan, kita hanya mengenal Tuhan, kita hanya bisa memaknai Tuhan melalui apa yang Dia berikan. Semua yang kita minta dipenuhi, segala kebutuhan kita bisa tercukupi, berkat-berkatnya selalu dinyatakan kepada kita boleh terpuaskan dengan semua pemberiannya. Jadi fokusnya hanya kepada pemberian Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan, dan berkat Tuhan. Saya rasa ini sangat disayangkan sekali, karena sesungguhnya jauh lebih berharga, lebih penting dari itu semua adalah satu pengenalan yang dalam, yang benar akan pribadi Tuhan itu sendiri. Bagaimana fokusnya harus kepada Allah itu sendiri, pribadi Tuhan itu sendiri, yang dengan kasih-Nya yang begitu besar, yang begitu agung, dinyatakan kepada kita umat-Nya. Keinginan untuk selalu dekat, untuk lebih dekat, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Artinya kita punya satu kerinduan, satu keinginan untuk mau terus melekat kepada Tuhan, melekat kepada perkataan Tuhan, mendengar selalu suaranya. Kita mau mentaati firman-Nya, kita mau menikmatinya senantiasa di dalam perjalanan hidup kita, lebih-lebih di saat-saat kita sedang dalam kesulitan. Suara Tuhan boleh melegakan kita. Pemeliharaan Tuhan boleh menguatkan kita, boleh menolong kita untuk kita boleh menghadapi kesulitan sebesar apapun, dan boleh menolong untuk kita boleh tetap tenang dalam keadaan sulit seperti apapun. Saudara kasih dalam Tuhan, indah sekali kalau kita punya pengenalan yang dalam akan Tuhan, maka tidak ada yang kita takutkan, karena kita percaya betul Tuhan pasti menolong kita. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir, saat pemazmur dalam tekanan, dalam bahaya yang mengancam, kalau kita lihat pada ayat yang keempat, ya, justru kerinduan, keinginan pemazmur pada saat itu begitu kuat akan apa? Akan Tuhan. Baginya kebutuhan yang paling penting, yang paling utama adalah Tuhan saja. Ia hanya butuh Tuhan. Dia hanya butuh Tuhan ada bersama dengannya. Tuhan ada beserta dengannya. Apapun keadaan di luar sana, apapun keadaan di sekeliling dia, mau bahaya, mau mengancam di dalam lembah kelam sekalipun, mau jungkir balik kayak apapun, dia gak peduli. Yang penting dia boleh ada bersama-sama dengan Tuhan. Yang penting Tuhan ada beserta dengannya. Kita bisa bandingkan itu di dalam Keluaran pasalnya yang ke-33. Kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, bagian ini adalah satu bagian di mana pada saat itu bangsa Israel yang dikenal tegar tengkuk, yang begitu keras kepala, susah diatur, pada saat itu Tuhan marah kepada mereka karena apa yang sudah mereka lakukan. Salah satunya bagaimana mereka membuat patung lembu emas untuk mereka sembah. Nah, akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk pergi melanjutkan perjalanannya masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, membawa bangsa Israel, memimpin bangsa Israel tanpa kehadirannya. Dia hanya mengutus malaikatnya. Tapi apa yang dilakukan Musa? Musa tidak mau pergi. Musa menolak untuk pergi. Dia mengatakan, aku tidak mau pergi kalau Tuhan tidak bersama-sama denganku, tidak bersama-sama dengan bangsa ini. Buat apa kalau Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kami? Itu tidak ada artinya. Kalau mau dibilang di sini, mungkin dia akan Musa berkata, tanah perjanjian, berkat yang Tuhan akan berikan, tanah Kanaan itu tidak lebih penting daripada kehadiran Tuhan, kebersamaannya dengan Tuhan. Tuhanlah yang sangat ia butuhkan. Bersama-sama dengan Tuhan, itulah kebutuhannya.
Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pelajaran dari pemazmur di bagian ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kebutuhan akan Allah jauh lebih penting, jauh lebih utama, jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai kekal dibandingkan hal-hal yang lain. Mari kita belajar untuk kita lebih fokus kepada Allah, lebih fokus kepada Tuhan, pribadi Tuhan itu sendiri, sang sumber kehidupan, keselamatan, hidup kekal. Oleh pimpinan Roh Kudus, biarlah hati kita mau terus selalu ingin rindu untuk bersama dengan Tuhan seumur hidup kita, sepanjang masa. Kita mau terus beriman teguh kepada Tuhan, kita mau taat setia pada firman-Nya, setia di dalam melayani dan mengerjakan pekerjaan Injil, jadi saksi Tuhan demi untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya sampai akhir hidup kita, sampai pada kesudahannya. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan. Kami orang-orang yang lemah, domba-domba yang sesat. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh untuk selalu ada bersama dengan Engkau yang akan terus mencurahkan pemeliharaan dan kasih sayang-Mu kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.